Jadi misalkan sholat berjamaah seluruhnya adalah wanita, yang imam juga wanita, salah bacaan imam tersebut, maka yang makmum berada di belakang, dia membetulkan bacaan tersebut selama tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarnya. Ya, karena dikhawatirkan dengan pembetulan atau bacaan wanita bisa menyebabkan fitnah, ya, seperti itu. Akan tetapi apabila seorang wanita atau jamaah wanita ini bermakmum dengan laki-laki di masjid, seperti yang kita sering alami, yaitu misalkan dalam sebuah masjid, di sana ada imam, kemudian makmum laki-laki semua, kemudian di barisan-barisan terbelakang tentunya ada hijab yang menghalangi antara laki-laki dan perempuan, di sana ada jamaah wanita. Kemudian terjadi kesalahan pada bacaan imam. Dan tidak ada satupun di antara laki-laki yang membetulkan. Pertanyaannya, boleh nggak jamaah akhwat yang membetulkan bacaan tersebut? Boleh apa tidak jamaah akhwat yang membetulkan, jamaah wanita yang membetulkan kesalahan-kesalahan? Maka jawabannya boleh, ya. Maka jawabannya boleh. Tapi kalau seandainya ada di antara kaum laki-laki yang bisa membetulkan, maka tidak selayaknya seorang wanita membetulkan bacaan imam. Dan di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya yang bisa mendengarkan bacaannya. Tetapi ketika tidak ada satupun di antara laki-laki yang membetulkan, mungkin karena tidak hafal atau mungkin karena tidak tahu, ya, maka pada saat itu sang wanita atau makmum wanita boleh membetulkan bacaan imam. Dan hal ini ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka beliau mengatakan, "Na'am, tanbih, ya, taftah alaih." Ya, wanita tersebut mengoreksi dengan memberikan sebuah peringatan. In fatah alir rijal falhamdulillah. Dan jika laki-laki yang membenarkan, maka alhamdulillah, dan itu adalah yang utama. Ya, yang utama, yaitu yang membetulkan adalah dari kalangan laki-laki. Masalahnya, apabila tidak ada satupun di antara laki-laki yang membetulkan bacaan imam, ya, maka wanita yang bermakmum di belakangnya taftah alaih, boleh membetulkan bacaan imam. Lantas bagaimana dengan suaranya? Wa sautuha laisa bi'aurah, kata beliau. Suara wanita itu bukan aurah pada dasarnya. Innamal aurah at-taghannuj wal khudu', hadza huwal manhi anhu. Sementara yang aurat itu, suara wanita itu adalah aurat apabila dia berbicara dengan suara yang manja, dilembut-lembutkan, ya, berdayu-dayu dan semisalnya, dan ini adalah yang terlarang. Dan ini masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhdha'na bil qaul," dan janganlah kamu melembutkan suara dalam berbicara. Dan khudu itu adalah al-lin wa takassur fi shaut fayatma' alladhi fil qalbihi marad syahwa. Ya, khudu itu adalah lemah lembutnya suara sehingga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit pun muncul syahwat yang buruk. Nah, oleh karena itu seorang perempuan tidak boleh berkata-kata, berucap dengan ucapan-ucapan yang lembut, mendayu-dayu, menunjukkan sifat kemanjaan. Ini yang akan menyebabkan laki-laki yang bukan mahram yang mendengarkannya, terlebih lagi ada penyakit di dalam hatinya, muncul syahwat-syahwat yang buruk. Tetapi kalau seandainya dia membetulkan bacaan imam, dia dalam keadaan sebagai makmum, ya, di jamaah wanita, kemudian dia ingin membetulkan bacaan imam disebabkan karena tidak ada satupun laki-laki yang membetulkan bacaannya, lebih-lebih lagi itu pada bacaan-bacaan yang bisa menyebabkan sah atau tidak sahnya sholat seperti Al-Fatihah misalkan, maka diperbolehkan dengan catatan tidak perlu dilagu-lagukan. Dia cukup dengan menyebutkan membetulkan bacaan imam tersebut dengan suara yang tegas yang bisa didengarkan oleh imam.